dari Prodi Ekonomi Syariah 2B. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengangguran. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Pengangguran adalah kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pun jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu pengangguran normal atau friksional. Adalah para tenaga kerja yang sedang atau sementara mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Yang kedua itu pengangguran siklikal. Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perusahaan yang mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya, sehingga perusahaan tersebut akan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Dan ketiga itu pengangguran teknologi, adalah para tenaga kerja yang bisa digantikan posisinya karena mesin-mesin ataupun robot. Dan keempat itu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut alasan banyak sarjana menganggur karena tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Sehingga mayoritas pekerja di Indonesia justru diisi dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Kok bisa ya nggak sesuai kebutuhan pasar? Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik bulan Februari 2022 menunjukkan total pengangguran terbuka menembus 8,4 juta orang. Jumlah pengangguran ini menurun 3,93% dibanding Februari 2021 yang angkanya berada di 8,74%. Sementara jasa penyedia loker Karir Hub Kemenaker mendata hingga Oktober 2022 jumlah lowongan pekerjaan terdaftar mencapai 17.617 lowongan. Sementara jumlah lulusan universitas alias sarjana yang butuh pekerjaan ada 884.769 orang. Wow, banyak ya guys. Ini baru angka pengangguran dari sarjana. Belum lagi pengangguran berasal dari lulusan SMK sebanyak 1,80 juta orang. SMP sebanyak 1,46 juta orang, hingga lulusan SD sebanyak 1,23 juta orang. Jadi, pasar butuhnya pekerjaan seperti apa ya? Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah sebut kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja adalah kemampuan teknis, manajerial, dan sosial budaya. Namun, selama ini penguasaan teknis banyak dikuasai oleh tenaga kerja asing. Trubus menilai pemerintah terlalu fokus terhadap pendidikan umum. Ia mengimbau pemerintah sebaiknya menggunakan tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Trubus menyarankan solusinya pada Kementerian Ketenagakerjaan agar memperluas pelaksanaan diklat pelatihan. Kemenaker diminta harus menyediakan wadah tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri. Trubus juga meminta pemerintah agar menutup universitas negeri yang tidak berkualitas karena universitas negeri banyak tersebar hingga pelosok daerah.